batangku si tindrian sungaiku. Palilisay ane karani si kalimo bawangku kenyabe naku kasih tolong tenena anelino kita rimane pangan roku kering naku kasih tolong tenena anelino kita rimane pangan roku kering. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini di Mozaik Budaya dan alhamdulillah kita akan bicara tentang desain dan seni hari ini. Saya sudah bersama narasumber saya yaitu Bapak Fantri Pribadi SSN, MSN. Beliau adalah Kaprodi DKV IKM dan hari ini tentunya kita akan berbincang berbincang lebih jauh terkait dengan desain dan seni hari ini. Seperti apa seni dan desain hari ini? Kita menyapa dulu Pak Fantri. Assalamualaikum Pak Fantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Bapak ini sahabat budaya adalah teman-teman dari beberapa rekan yang sudah pernah hadir di Pro 4 RRI Makassar dan terima kasih untuk kehadirannya Pak ya. Iya sama-sama Bu Terima Anti. kasih untuk Bu Rara juga. Baik, Pak ini bicara tentang desain dan seni hari ini. Iya. Kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan desain dan apa itu seni. Apakah ada perbedaan antara desain dan seni itu? Ini kalau dari saya ya, dari pendapat saya mungkin ya pendapat pribadi bisa. Kalau desain itu sebenarnya kan lebih ke Bu, lebih ke apa ya? Yang dikerjakan itu biasanya sesuai dengan apa yang dimaui klien, seperti kita harus desain apa itu mungkin harus bisa kita visualkan dari klien itu. Yang mereka mau begitu. Itu lebih ke desain, lebih ke apa ya? Lebih ke yang tertata dan teratur mungkin ya. Seperti pesanan begitulah desain. Cuman kalau bedanya desain-desain yang masuk di ilmu kesenian ya mau tidak mau harus ada touch atau sentuhan seninya ya untuk membuat desain itu. Tidak mungkin bisa juga klien yang akan kita tarik untuk mengikuti kita itu. Gitu. Itu kalau ada unsur seninya biasanya begitu sih. Itu mungkin. Kalau seni sendiri kan sebenarnya kan kalau seni itu menurut saya kan dari dalam ya, deep ya, maksudnya dari hati begitu kalau seni sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ketika kita melakukan dengan hati ya itu mungkin itulah berkesenian, itu menurut saya itu dari hati itu kalau saya. Oke, baik. Pak Fantri, kalau perbedaan, adakah perbedaan yang signifikan antara seni yang dibuat untuk tujuan komersial, desain dan seni murni di era digital saat ini? Pasti ada ya Bu, untuk perbedaannya ya pasti. Untuk perbedaannya mungkin ya biasanya dibentuk visualnya itu bisa sangat beda ya ketika misalkan kalau di desain yang umum itu klien biasanya minta yang harus begini. Tapi kalau untuk desain yang biasa kita bikin untuk kita publish atau kita
misalkan kita jual lah secara kita untuk kita biasanya itu lebih ke dari gagasan kita sendiri, itu mungkin biasa begitu bedanya. Bedanya ya. Oke, baiklah. Baik, Pak Fantri, bagaimana teknologi AI? Kita tahu lah sekarang itu teknologi AI itu juga apakah dia mempengaruhi desain dan seni dalam kehidupan saat ini atau di era digital saat ini? Sebenarnya menurut saya AI sendiri ya secara ini sangat membantu, tapi ya itu harus kita yang memang bergerak di bidang seni atau desain yang ada unsurnya, ya mau nggak mau itu akan terjadi ke depannya, pasti itu akan banyak menyerang itu teknologi itu pasti akan sangat mungkin lebih cepat teknologi dengan, tapi di seni ini kita kan jadi gagasan yang kita bangun di sini toh untuk membuat sesuatu itu dari gagasan yang memang itu yang tidak bisa digoyahkan ya. Kalau di seni itu memang itu yang mungkin tidak bisa maksudnya tidak bisa dilawan. AI tidak bisa melawan itu, gagasan manusia itu masih sangat relevan untuk kedepannya untuk berkarya, untuk membuat sesuatu itu masih originalitas gagasan masih sangat itu yang mungkin akan bisa melawan AI. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga itu juga bisa sangat membantu, tapi bagaimana kita menyikapi AI itu sendiri. Kalau untuk reference, untuk kebutuhan yang mungkin cepat atau apa itu bisa, dan itu pun tidak harus plek ya, tidak harus kita ambil secara utuh kalau dari saya itu begitu. Oke. Jadi AI ini bisa berdampingan dengan manusia ceritanya dalam bentuk desain maupun juga seni begitu. Pasti Pak bisa Fantri. Kalau itu Bu, pasti. Oke, baiklah. Pak Fantri, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Iya. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita masih bersama Pak Fantri di pagi hari ini, dan tadi kita sudah bahas mengenai teknologi AI, apa itu seni dan juga desain. Kembali lagi Pak Fantri, sebenarnya bagaimana keberlanjutan praktik desain produk grafis dan juga arsitektur saat ini? Apakah sudah keberlanjutannya itu seperti apa Pak? Terima kasih Ibu Anti kesempatan ini. Untuk seni sendiri sama misalkan desain, arsitektur dengan ilmu-ilmu lain itu akhir-akhir ini sudah mulai sangat berdampingan ya Bu. Maksudnya sangat match. Maksudnya kolaborasinya itu sudah sangat
Baik ya Pak ya. Ya, Pak sangat Fantri baik. ya. Apalagi sekarang beberapa teman-teman misalkan dari fakultas-fakultas lain atau IKM sendiri? Iya, prodi-prodi lain selain prodi seni itu mereka sangat sangat antusias untuk mengkolaborasikan dengan seni toh misalkan. Itu. Iya, jadi semuanya berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing untuk saat ini. Fantri Iya, ya. bahkan seperti misalkan seni desain batik pun bisa berdampingan dengan ilmu kedokteran kemarin seperti yang dilakukan teman-teman kedokteran di Universitas Malang kalau nggak salah. Itu sempat kolaborasi, bahkan mereka bikin buku tentang batik yang terinspirasi dari organ-organ tubuh mereka itu. Organ tubuh manusia maksudnya. Iya, begitu, itu Pak. mereka. Itu ada itu, dan mereka bahkan eksis juga itu kemarin beberapa itu. Itu memang. Itu ya. Saya juga ternyata mungkin karena kalau di luar negeri ya itu seni itu sangat berdampingan, sudah bisa masuk ke seperti rumah sakit sebagai art terapi dan lainnya begitu masalahnya. Dan kita mungkin ya kedepannya pasti akan begitu juga. Di Sulawesi Selatan maksudnya. Iya, Pak. iya. Oke, baiklah. Nah, Pak, apakah peran identitas budaya dalam membentuk tren desain dan seni global saat ini? Mungkin ada contohnya, Pak? Itu sangat besar perannya, apalagi seni budaya tradisional atau budaya kita yang dari akar ya, seperti budaya timur itu kan memiliki banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat unik, yang seperti misalkan kalau di Sulawesi sendiri seperti ornamen yang berada di rumah panggung, di kuburan-kuburan kuno itu kan sangat sebagai sumber inspirasi bagi desainer-desainer kita juga. Itu seperti di Toraja banyak sekali ornamen tradisionalnya itu, dan itu sebagai pijakan rata-rata memang tradisional ornamen atau tradisional desain, atau ya itu sebagai gagasan, ide-ide yang menarik untuk dikembangkan di seni, di arsitektur juga mungkin begitu. Di desain terutama juga itu sangat menginspirasi, saya pikir. Oke, itu yang di Toraja sendiri ya. Ya, itu sangat budayanya ini ya. Iya. Budaya ukirnya itu yang maksudnya Pak Fantri sendiri ya. Iya, ornamennya kan itu hampir sebagian banyak dikembangkan lagi, diolah lagi, bisa untuk desain furniture, bisa untuk fashion. Seperti juga 5 tahun terakhir ini kan aksara lontara juga sudah diterapkan di fashion, di berbagai fashion toh, sudah seperti di tenun, yang di Sengkang ada mengembangkan, bahkan banyak tenun di sini juga seperti budaya menenun, budaya berkain itu kan kita sangat tinggi di Sulawesi Selatan sebenarnya. Oke, baiklah. Nah, Pak Fantri, kembali bagaimana media sosial mengubah cara seniman dan desain mempromosikan karya mereka, serta cara audiens melihat seni itu sendiri? Kan contohnya pameran biasa itu. Iya, media sosial itu iya. Sebenarnya ya bisa menguntungkan, bisa kadang merugikan juga menurut saya ya, menurut ya beberapa. Dari menguntungkan dulu lah. Iya, kalau yang menguntungkan mungkin dari dari promosi, dari akses nasional maupun internasional kan banyak sekali sekarang. Dari berbagai macam kompetisi, beberapa galeri yang menawarkan untuk pameran, untuk ini, tapi kan kita harus selektif juga. Oh, begitu. Iya, pasti toh, karena kan tidak semua galeri-galeri seni yang pakai medsos juga, ada beberapa toh. Maksudnya harus dapat dipercaya juga, karena kan ngeri-ngeri sedap juga kalau saking banyaknya influence itu toh. Jadi itu juga kadang bikin gagasan kita juga tidak bisa berkembang, karena orisinalitas itu kan dipentingkan ketika kita mungkin tidak melihat sesuatu atau apa, itu kan lebih orisinil ketika kita bikin sesuatu, mungkin itu. Oke. Nah, tadi Bapak bilang sisi positifnya. Nah, negatifnya ada juga.
dari media sosial itu sendiri? Ya negatifnya ya terlalu banyak informasi kadang kan kita anu juga Bingung maksudnya ya, masyarakat bingung itu. gitu ya. Iya. Oh, Dan kita bisa untuk berkarya bisa menghambat juga karena ini scrolling medsos ini kan sangat berbahaya menurut saya. Iya. Karena sedikit-sedikit scrolling, sedikit ini. Iya, scroll ke atas Iya. lagi apa sih informasinya? Oke. Tanpa melihat apakah berita itu hoax atau benar begitu maksudnya Iya. ya Pak Fantri. Nah, Pak Fantri, bagaimana desainer sendiri ini atau seniman sendiri? Desainer dan seniman itu dapat menggunakan karya mereka untuk menyuarakan isu-isu sosial dan juga politik yang relevan saat ini. Oke. Iya. Adakah saat ini yang menjadi isu-isu begitu yang relevan? Banyak itu beberapa desainer memang dia yang mungkin yang non komersil ya, dia yang desainer yang memang dia selalu bikin sesuatu yang apa ya, yang bisa menjadi dilema. Misalkan kampanye dengan desain-desainnya yang misalkan melakukan apa ya, kritik dengan visual mereka yang dia bikin itu sangat banyak itu mereka yang ada juga yang banyak yang berhasil karena secara konsisten bergerak di bidang itu tuh untuk menyuarakan itu karena penting juga karena kan sebagai penyeimbang mungkin ya kan tetap controlling sesuatu bisa dengan kita mengkritik dengan secara visual toh itu seperti dengan graffiti dengan apa ya banyak sih dengan apa mungkin dengan apa stensil yang seperti kita bikin sesuatu kita semprot pilok itu kan salah satu juga pergerakan yang dilakukan teman-teman yang visual jalanan itu juga banyak juga. Oke. Seperti tidak cuma di Indonesia mungkin di luar lebih banyak. Iya. Gitu. Oke. Kayak mural begitu juga. Bisa juga mural kan bisa juga mural kan termasuk juga apa termasuk juga ungkapan yang diungkapkan secara ini di umum toh itu. Ya, kayak kami punya mural juga di Itu. samping. Itu seninya sangat bagus sekali Pak. Dengan adanya tembok, mereka membuat mural itu dengan desain-desain yang menarik untuk kita lihat. Iya itu kan itu bisa diupdate juga misalkan setiap tahun ganti dulu waktu saya di Jogja itu sudah memang mural pun dijadikan sebagai selain kesenian bisa untuk wisata juga maksudnya untuk ketika ini apa sebagai perjalanan kan bisa juga mural dibikin sebagai perjalanan apa itu gitu. Itu sudah dari tahun berapa mungkin di Jogja ya di tempat-tempat strategis itu dibikin mural. Oke, baiklah. Itu bisa dijadikan isu-isu sosial juga ya? Iya, sangat bisa itu. Pak Fantri. Baik, Pak Fantri, bagaimana kolaborasi lintas disiplin ilmu misalnya seni dan juga sains, ada desain dan teknik, itu seni dan sains dan desain dan teknik dapat menghasilkan inovasi menarik dalam seni dan desain itu sendiri. Bagaimana itu, Pak? Iya, mungkin kolaborasi tersebut? itu sudah sangat berkembang tuh kalau masalah kolaborasinya bisa misalkan bisa seni rupa, desain dengan teman-teman lain, maksudnya teman-teman fakultas lain atau kampus-kampus lain itu bisa bahkan kolaborasinya sangat jauh sih. Sekarang sudah sangat beberapa teman-teman arsitek sudah bahkan justru beberapa seniman-seniman tuh ada yang backgroundnya mungkin enggak dari seni tapi karena dia berkolaborasi akhirnya dia itu bisa dari sastra atau dari teknik dari semuanya itu beberapa contoh kan ada juga seniman yang lahir dari hasil kolaborasi atau lahir dari residensi atau residensi itu seperti kita belajar di luar dengan seniman siapa itu Komunitas iya. Ya Pak ya. Oke, baik Pak Fantri kita jeda dulu kembali lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Iya. Indonesia
kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Ak Bulu Sibatang Acera Sitongka-tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik. Siap bos, seperti biasa kan? Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bersama Pak Fantri, sahabat budaya, dan masih kita bicara tentang desain dan seni hari ini. Nah, pastinya kalau kita bicara desain dan juga seni, pasti ada tantangan-tantangan yang harus dilakukan begitu ya. Nah, kita akan tahu bersama Pak Fantri bagaimana sebenarnya atau apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh desainer dan seniman muda saat ini dalam memasuki industri kreatif. Adakah pengembangan-pengembangan dalam seni itu sendiri? Silakan Pak Fantri. Oke, terima kasih Bu Anti. Untuk tantangannya sangat besar ini. Saya sendiri sebagai ini apa ya? Pelaku ya. Pelaku, selain pelaku pelaku seni. juga selain pelaku seni juga apa? Pelaku akademik tuh maksudnya. Jadi dua double gitu ya. Iya, itu okay. Satu dulu dari pelaku seni. Untuk pelaku seni ya mungkin apa ya? Memang tantangannya sangat besar, tapi kan seni itu kan mengalir di kehidupan toh, Mas. Menurut saya, jadi tidak bisa dipisahkan dari kita sebenarnya toh. Seperti kalau saya, prinsip saya kan di seni itu ya memang hidup kita di seni, jadi kita dedikasikan. Jadi untuk mengembangkannya ya kita harus pokoknya riset atau apa berbasis budaya-budaya lokal yang kita kembangkan lagi untuk materi-materi kita bawa untuk berkesenian ya. Itu mungkin kalau bagi seniman ya pokoknya apa riset berkarya itu yang paling penting tuh. Kalau dari segi akademis atau akademik ya alhamdulillah di IKM ini kan ada wadah juga saya di jurusan atau prodi DKV ini toh. Yang insya Allah DKV-nya kan ada beberapa muatan-muatan seni yang memang itu kita tanamkan bisa untuk untuk berkehidupan bagi calon mahasiswa insya Allah itu. Apa contohnya biasa Pak yang bisa? Kemarin saya sempat dapat itu mereka membuat sindrili. Membuat apa medianya? Iya. Yaitu kerajinan tangan sindrili yang mereka jual. Iya tahu. Oke. Nah, ini mungkin satu inovasi yang dilakukan untuk menghasilkan cuan gitu ya. Iya. Nah, dari Pak Fantri sendiri ada juga yang menghasilkan uang begitu. Oh, kalau
dari saya sendiri mungkin atau dari Pak Fantri sendiri sebagai juga salah satu penggerak di dunia membatik begitu. Iya, kalau dari saya sendiri kan memang saya juga sebagai praktisi batik selain sebagai desain, saya juga memang praktisi yang yang memang belajar batik praktek ya, maksudnya dari praktek batik dari belum jadi kain sampai jadi terwarna itu. Kebetulan itu keterampilan saya juga ada itu. Makanya itu sangat mendukung dan saya mixkan juga dengan prodi saya. Nanti di prodi saya mungkin ada itu saya masukkan unsur-unsur mata kuliah yang berbasis kriya atau kerajinan juga. Selain mendesain, mereka juga harus bisa praktek lah nanti. Praktek UMK menjual juga ini ekonomi. Iya, selain praktek seperti membatik juga insya Allah nanti saya adakan juga nanti ke depannya. Oke, baiklah. Kembali lagi Pak Fantri. Ini kalau bicara tentang tadi para anak muda kita untuk punya daya saing dalam industri kreatif. Nah, bagaimana estetika minimalis dan maksimalis saling mempengaruhi atau bersaing dalam tren desain saat ini? Untuk minimalis dan maksimalis, saya pikir anak muda sekarang itu justru harusnya lebih kreatif dari kita yang dulu karena secara informasi, secara semuanya itu sangat banyak ya, sangat banyak dia dapat ya, dan bahkan harusnya bisa lebih sih mereka untuk pengembangan dirinya toh. Tapi memang ya itu kembali lagi ke masing-masing toh. Cuman seni itu kan ya kadang belum sebagai pilihan juga seni itu. Oh, begitu. Iya, maksudnya tidak banyak mungkin yang memilih ke jalan seni toh, tidak. Iya, tidak karena semua. mungkin mereka mengatakan bahwa apa sih itu seni? Nah, itu Iya. Adakah unsur yang menghasilkan uang? Ya? Nah, itu pasti itu yang padahal kan untuk menghasilkan uang kan juga bagaimana konsistensi kita, maksudnya bagaimana perjalanan kita sampai ke titik itu sebenarnya itu yang perlu kita catat sebenarnya kalau di kesenian atau di bidang itu, di semua bidang mungkin ya konsistensi atau itu sangat dipentingkan. Nah, sebenarnya pemikiran apa yang harus ditanamkan? Berseni dulu mencari uang, berseni dulu baru mencari uang, atau mencari uang dulu baru berseni? Kalau dari Pak Fantri ya, sendiri? Kalau saya minimal suka dulu. Suka. Oh, minimal suka dulu. Okay. Kalau suka kan pasti sudah nanti mau diapa-apakan kan enak kalau suka. Jadi suka dulu tentang seni. Jadi ketika suka pasti dia suka mengulik gitu. Kalau mengulik tapi kalau suka saja belum bagaimana? Bagaimana kalau suka saja belum? Suka aja belum, bagaimana mau mendalami begitu iya. ya? seperti itu. Oke, baiklah. Baik, kalau bicara tentang industri kreatif tadi sudah bicara lagi tentang tren desain saat ini. Nah, seberapa pentingkah narasi untuk Pak Fantri sendiri atau storytelling dalam karya seni dan desain untuk menciptakan dampak emosional pada audiens itu sendiri? Ini penting juga sebenarnya. Itu memang biasa kan orang seni itu jarang ngomong ya Pak ya, Pak Fantri ya. Susah membuka mangap orang bilang. Dia banyaknya mingkem. Makanya ada kalau di kesenian biasa ada kurator toh. Kurator itu yang menyampaikan deskripsi tentang karya-karyanya ini sebenarnya ada itu sebenarnya kan. Itu penyambungnya toh. Cuman narasinya tetap dari senimannya, itu yang penting toh. Kenapa ini suatu karya bisa hidup atau bisa hidup dalam tanda kutip ya, maksudnya bisa menyentuh orang itu kan juga seimbang dari narasinya atau narasi senimannya toh. Biasanya sih dari kehidupan senimannya sangat mempengaruhi karyanya, pasti itu biasanya. Pasti ya. Oke.
Oke, Pak Fantri, apakah perlu seorang seniman itu punya storytelling sendiri? Wah, sangat perlu sebenarnya itu. Oke. Sangat perlu. Tapi ada juga yang tidak punya storytelling, makanya disampaikan dengan visualnya, ya, dengan kurator atau visualnya mereka. Apakah ini juga salah satu tantangan untuk membangkitkan storytelling bagi para peseni kita? Iya, sangat. Memang makanya kadang kan menarasikan sebuah karya itu enggak gampang juga sebenarnya beberapa itu. Apalagi menarasikan desain pun tidak gampang. Di desain kan juga sebenarnya kan harus ada narasinya yang beberapa apalagi desain-desain itu contoh kan. membatik biasanya Bapak storytelling sama mereka, apa yang awal dikatakan kepada mereka? Apakah saya itu membatik ini karena saya suka sama batik ini dan daya batik saya ini menggambarkan seperti ini, begitu Pak Fantri, untuk menjelaskan kepada audiens tentang karya. Iya, Bapak itu sendiri. Ada dua option kadang tuh. Kalau kembali ke flashback tadi masalah masalah desain sama art. Kalau kan ada bisa dipilah antara memang ini yang dari karya dari hati, yang dari gagasan, ini yang pesanan itu. Mungkin kalau di teman-teman yang baru belajar awal begitu pasti kalau membatik ya di situ storytellingnya tentang kesabaran dulu sih sebenarnya. Itu yang penerapannya karena kan dari menggambar terus menaruh lilin di kain itu kan yang sangat ini batik tulis ya, kita bicara batik tulis yang memang handmade begitu ya, Mbak. Itu. Iya. Jadi sambil membatik sambil menjelaskan. Iya, pasti begitu. Apalagi itu harus berulang-ulang kalau banyak orang karena pasti apalagi dengan pasti audiensnya angkat tangan. Maksudnya batiknya ini garis lurus ini apa gitu ya. Begitu, itu tantangannya itu. Apalagi banyak audiens, apalagi batik kan belum familiar. Tidak begitu familiar di sini. Batik tulis toh, tidak seperti di Jawa yang memang narasinya sudah narasi zaman dulu sudah ada. Kalau di sini ya pasti banyak sekali pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu. Iya. Itu memang PR kita ya, PR saya maksudnya. Sebagai seorang seniman sendiri Pak Fantri, adakah kesulitan dalam storytelling yang ingin disampaikan kepada audiens yang pengulangan ataupun juga yang namanya menjelaskan satu persatu arti dari desain yang dibuat oleh Pak Fantri sendiri? Saya kira kalau di senimannya pasti tidak pasti bisa dapat untuk menjelaskan sesuatu storytellingnya. Kalau saya loh menurutku itu kalau apalagi yang mereka berkecimpung sudah lama sudah berapa puluh tahun. Kalau di batik sendiri kan sudah beberapa puluh tahun, saya dari S1 memang sudah membatik. Iya, itu sudah lama, sudah menghadapi beberapa orang yang bertanya atau apa itu. Nah, kalau dari pembelajaran Pak Fantri sendiri melihat para seniman kita, mereka banyakkan introvert atau bagaimana mereka itu? Lebih kepada menutup diri atau lebih membuka diri kepada audiens atau masyarakat, Pak Fantri? Kalau melihat para seniman, karena kalau kita melihat para seniman itu mereka membuat karya kebanyakan lebih menyepi sendiri. Iya sih, itu kebanyakan sih sebenarnya introvert, tapi dengan adanya itu tadi perkembangan medsos, perkembangan yang lain itu lebih terbuka sih sekarang. Harusnya begitu ya. Iya, dan sudah banyak sekarang lebih up, mereka lebih bisa tampil begitu. Meskipun tidak semua juga, masih ada juga yang seniman-seniman yang di daerah yang memang itu ada juga yang tidak bermain medsos mungkin ada juga. Okay. Kita harus ke studionya, gitu. Ada juga. Oke. Baik, Pak Fantri, kita jeda dulu kembali, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Iya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik, dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sundreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, masih di Mozaik Budaya. Pagi hari ini kita masih bersama Pak Fantri. Dan kalau bicara tentang desain, pastinya juga dengan seni saat ini banyak karya-karya seni juga yang mengandung sebuah arti yang menciptakan emosional sendiri. Nah, tadi audiens juga biasanya kadang-kadang itu emosionalnya orang bilang mau punya keinginan untuk mengikuti seni tersebut dengan adanya beberapa tampilan-tampilan seni yang membuat mereka mau Kak deh beli ini karya seninya Pak Fantri, karena dia sudah menjelaskan ternyata seni ini itu menggambarkan tentang sesuatu yang kena sama diri saya, seperti itu. Nah Pak, kalau bicara semakin banyaknya alat desain yang mudah diakses, apakah nilai-nilai keahlian teknis seseorang ini atau seorang desainer itu atau seniman tersebut masih relevan seperti saat ini atau zaman era digital saat ini? Masih sangat relevan kalau menurut saya ya, karena seni itu kan ada fundamentalnya, maksudnya ada dasarnya itu. Ketika kita mau beranjak yang lebih seperti kita harus bisa gambar bentuk, begitu kan? Itu kan seperti gambar langsung, gambar bentuk, harus bisa atsir, bisa sketsa, itu kan itu fundamentalnya seni. Paham warna, mencampur warna, itu dasar-dasarnya yang memang harus bisa kita kuasai toh untuk di kesenian toh. Makanya di beberapa ilmu bidang seni itu pasti ada itu di semester awal pasti ada menggambar 1, menggambar 2, begitu pasti ada, karena itu untuk dasar berkelanjutan nanti ke depannya. Meskipun nanti ke depannya dia mau pakai tab, otomatis kan pakai tangan juga itu ketika sebagai penggerak begitu iya, ya Pak. Sama gagasan itu juga penting. Maksudnya dasar sama gagasan itu yang bisa kita membuat kemana-mana, bisa kemana-mana mungkin. Seperti misalnya kalau ya seni rupa pasti dasarnya bisa itu tadi gambar bentuk, sketsa, begitu. Gambar teknik itu kan dasar semua sebelum dikembangkan pakai tools yang lain itu. Kalau seperti seni, misalnya kalau seni yang lain, seni tari yang modal kita tubuh tuh harus bisa bergerak. Kalau di teater vokal itu kan sangat dasar, sangat fundamental. Sebelum kita teriak-teriak yang lain itu kan gitu, vokal kita.
Vokal yang penting ya iya, kalau olah teater tubuh ya. kita itu kalau di seni pertunjukan atau kalau di seni rupa ya itu tadi. Kalau di media rekam, TV film seperti kan di IKM juga ada itu TV film itu kan dasarnya kan juga harus bisa tahu kamera. Oh, tuh kamera ini apa saja sebelum kita ke editing, ke rendering, ke semuanya pasti kan. Tahu pegang kamera, jenis kamera itu dasar, sangat dasar ya di film ya. Di tari kan ada juga prodi seni tari di IKM juga ada. Seni tari murni, TV film juga murni yang sarjana ya, yang sarjana seni itu ada juga prodi seni musik yang dasarnya kan kayak seperti kita belajar not itu kan dasar-dasarnya kalau di musik tuh harus tahu alat-alat musik, harus itu sebagai dasar sebelum melangkah ke langkah selanjutnya itu. Oke, baik. Nah, Pak Fantri, bagaimana IKM mengembangkan seni dan desain saat ini? Ya alhamdulillah ya di IKM ini Institut Institut Kesenian Makassar ya, mungkin satu-satunya kampus seni pertama dulu di sini ya yang SSN di Indonesia Timur, maksudnya yang swasta ya, itu mungkin yang pertama yang SSN toh. Karena IKM dulu kan pernah ada, terus vakum, terus sekarang alhamdulillah tumbuh lagi dan bisa sebagai wadah lagi kita teman-teman yang mau kuliah atau mengembangkan seni toh di IKM ini. Karena ya spesial ya, prodi-prodi di IKM ini sangat spesial ya. Untuk sementara kan 4 prodi dibuka ini, DKV. Apa itu DKV, Pak? DKV Desain Komunikasi Visual. Di situ kita akan belajar desain dan prakteknya. Otomatis muatan seninya akan lebih banyak di situ juga. Ada juga prodi seni musik yang nanti di situ belajar musik yang memang seni murni ya, musik yang memang murni ya. Ada seni tari, prodi seni tari, ada prodi TV film. Nah, sementara 4 ini yang baru kita buka ya, karena insya Allah kedepannya akan dibuka lagi karena sebenarnya kan IKM itu ada 3 fakultas, tapi karena kita baru mulai ya kita 4 prodi dulu, nanti akan menjadi 3 fakultas. Ada fakultas seni rupa, fakultas seni pertunjukan, sama fakultas media rekam. Ada beberapa prodi yang insya Allah tahun-tahun kedepannya akan dibuka juga, seperti desain interior, tata rias, sama fotografi, itu nanti akan dibuka di situ. Dan sudah ready kan itu, sama fotografi itu sudah ready, sebenarnya tinggal buka karena kita kan tinggal buka lagi nih. Makanya semoga semakin berkembang di tahun ini, beberapa mahasiswa bisa hadir. Apalagi akan buka kelas rencana akan kelas hybrid atau daring akan kita buka di tahun ini. Bagi kesempatan bagi teman-teman yang waktunya tidak bisa pagi misalkan itu nanti, atau karyawan yang mau kuliah lagi atau belajar seni lagi. Oh begitu, jadi bisa begitu ya Pak Fantri ya. Pak Fantri, adakah acara dalam waktu dekat yang diselenggarakan oleh IKM untuk memajukan desain dan seni? Insya Allah ini bulan ini ada acara yang akan saya bikin ya, mungkin inisiasinya dari prodi DKV juga, dari teman-teman seni rupa di Makassar, bahkan ada beberapa teman open call dari luar sini yang nanti ikut. Kita akan mengadakan pameran seni rupa di situ ya, di kampus IKM, di Racing Center di sebelah Univa lah itu. Pokoknya di situ nanti insya Allah akhir bulan ini kita akan mengadakan pameran tanggal 21 sampai 25. Semoga teman-teman bisa merapat datang. Insya Allah. Iya. Semoga kita bisa melihat karya-karya seni dari IKM semua ya Pak. Apa yang ditampilkan rencana dari sana? Di situ beberapa karya seni rupa ya, seperti jelas lukisan atau beberapa instalasi atau silang media mungkin itu nanti akan kita tampilkan. Ada beberapa prodi juga rencana mengisi itu nanti
dari prodi IKM sendiri akan mengisi beberapa acara di situ mereka. Insya Allah lah untuk wadah teman-teman juga semua di sini, terutama di Makassar dan Sulawesi Selatan. Oke, baiklah. Nah, Pak Fantri, tanpa terasa kita sudah berjalan beberapa menit dialog kita. Wah, podcast cepat juga kita. ya, sangat cepat. Nah, mungkin apa yang perlu Pak Fantri lakukan atau juga ingin sampaikan kepada generasi muda kita saat ini untuk lebih mengenal desain dan seni, dan sekaligus kesimpulan closing statement dengan topik kita mengenai desain dan seni hari ini. Silakan Pak Fantri. Kalau harapan saya itu ya untuk generasi muda atau anak muda sekarang mungkin akan lebih kreatif dan tantangannya lebih berat, itu kalau tantangan kedepannya pasti lebih berat karena berbagai macam informasi, berbagai macam kemudahan itu pasti sangat bisa membantu, juga bisa sangat merugikan, itu mungkin itu. Tapi bagaimana kita memaksimalkan ya itu. Kalau antara desain dan seni ya pasti sangat berdampingan lah, sangat bisa match karena desain juga membutuhkan sentuhan-sentuhan seni, dan bisa juga desainer menjadi seniman kan juga sudah banyak, itu mungkin itu akan bisa kita ciptakan ke depannya untuk itu mungkin Mbak. Oke. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini menjelang siang, dan sahabat budaya, semoga acara kita di Mozaik Budaya ini bermanfaat. Terima kasih kembali untuk Bapak Fantri Pribadi MSN. Beliau adalah Kaprodi DKV IKM. Semoga desain dan seni hari ini bisa memotivasi generasi muda untuk terus berkarya. Sampai jumpa Pak Fantri, sukses untuk aktivitasnya. Oke, terima kasih Mbak Anti atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Semuanya jadi 20.000 Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak Kak? Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem. Gak usah deh Mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.
berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku. Lamang tapai, cemilan khas Sumatera Barat, memiliki rasa manis dengan sedikit aroma fermentasi. Hidangan ini biasanya hadir dalam momen spesial seperti Idul Fitri, pernikahan, pesta adat, atau hitanan. Selama Ramadan, lamang tapai juga dijual sebagai takjil berbuka puasa. Cara menikmatinya beragam, bisa dengan mencampur lamang dan tapai sebagai kolak atau mencelup